Sebelum baca hikamnya Ibn Ata'il As-Sakandari, seperti biasa ada muqaddimah fiqhiyah yang berkenaan dengan fikih, agar tergabung antara fikih dengan tasawuf sempurna. Di antaranya kemakruhan-kemakruhan, kaidahnya secara umum begini bunyinya. Segala kesunahan-kesunahan yang dianjurkan di dalam sholat itu kalau ditinggalkan makruh. Secara umum begitu. Maka kalau ada kesunahan kok kita bisa melakukan lalu kita tidak melakukannya, ya makruh. Tidak dosa, tapi tidak baik. Kemudian ada kemakruhan yang bukan begitu bunyinya. Bukan kesunahan yang kita tinggalkan, akan tapi kita melakukan sesuatu. Contoh satu ini. Al-iltifatu fis sholati, menoleh dengan leher. Tidak melebihi dari 3 gerakan berturut-turut. Lehernya anggota besar. Kalau kita 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Batal. Tapi kalau menolehnya adalah 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu dok. Itu tidak batal, tapi makruh. Ngapain noleh-noleh? Dengan kepalanya, lehernya saja. Tapi kalau yang menoleh dadanya, batal sholatnya. Karena dengan menolehnya dada berarti dia telah berpaling dari kiblat. Seperti pembahasan kemarin, mubtilatus sholat, yang batalkan sholat. Makruh itu adalah dicuri, ikhtilas, dicuri oleh setan. Kekhusuannya dicuri oleh setan noleh. Tapi bisa saja noleh itu karena hajat. Kamu lagi sholat, anakmu lagi main, kok bunyi tak tek toleh. Jangan begini, diamin tidak khusuk, jangan-jangan makan beling kan begitu. Toleh apa? Jika ternyata membahayakan, datangi dia, lepas, lanjutkan sholatnya nanti. Karena kalau menolong orang seperti itu bisa saja kita mempertahankan sholat, bisa saja membatalkannya. Kalau kita mempertahankan sholat seperti sholat syiddatul khauf, barangnya dicuri, ada anak kecil mau makan pisau, deketi lari. Allahu Akbar, tambah pejam mata gini. Kebayangannya malah lebih parah lagi, tidak kira khusyuk. Nah ini ada noleh yang diperkenankan, bukan makruh lagi karena sebuah hajat, ada tujuan. Begitu juga noleh untuk memperhatikan musuh di dalam sholat khauf, di dalam peperangan. Yang kedua adalah lihat ke atas. Makruh. Disunahkan kalau kita sholat menghadap ke tempat sujud kita. Tempat sujud. Ngadapnya jangan kemana-mana. Tempat sujud. Yang akan kita sujudi yang kita lihat. Sebagian ulama kecuali jika kita sholat di belakang Nabi. Nggak tahu kapan ketemu Nabi. Nabi Isa turun lagi, pas kita ketemu sholat belakang Nabi. Atau sholat di belakang baginda Nabi, sholat di belakang Nabi melihat. Sholat di belakang Nabi, sholat di depan Ka'bah, dan sholat jenazah. Tidak melihat tempat sujud, tapi lihat jenazahnya. Sholat belakang Nabi yang dilihat Nabinya. Sholat di depan Ka'bah yang dilihat Ka'bahnya, bukan tempat sujud. Biarpun ini khilaf, akan tapi seperti itulah gambaran pengecualian sebagian para ulama. Kalau di sini yang lihatnya ke tempat sujud. Sudah, jangan kemana-mana. Itu lebih mudah menghantarkan kita untuk khusyuk. Sesuai dengan bentuknya pun juga merunduk. Bentuknya ke sini. Coba kalau ini bentuknya pas tempat sujud. Kemudian ditambah satu lagi, kalau kita sholat, nggak pakai baju semuanya. Tidak tahu bajunya itu hilang terbang. Sholat berjamaah, pada nggak pakai baju semuanya. Yang lihat ke atas biar aman, yang lihat auratnya. Lihat yang mana, pokoknya tidak harus tempat sujud. Kalau tempat sujud aman tidak melihat auratnya saudaranya,
Nah ini adalah cerita itu. Kalau gitu tuh khayal, tidak tahu di mana ceritanya, orang nggak punya baju semuanya. Tapi begitulah disebut para ulama. Baik, jadi kalau sholat jangan matamu kemana-mana. Tidak batal sholatmu, tapi makruh. Makruh. Kemudian juga disunnahkan kalau sholat itu dalam bentuk tawadhu, maka semua perlengkapan sholat kita itu harus kita tawadhukan. Maka diurai semuanya, diturunkan rambut ya. Kemudian kalau perempuan tuh jangan dilipat begini, jadi biar tunduk, biar sempurnakan di saat turun sempurna. Jadi kalau dilipat begini makruh, bajunya dilipat karena hay'ah zahirnya, bentuk zahir bajunya kurang tawadhu, seperti itu. Jadi ada kemakruhan-kemakruhan yang diupayakan. Jadi caranya ilmu itu agar lengket itu ya diamalkan, sehingga akan mentampak berubah cara sholat, mulai tidak toleh. Cuman mentang-mentang santri pinter nih kadang-kadang ngaco. Kalau waktu menjadi orang awam tuh menganggap noleh batal, nggak pernah noleh. Setelah jadi santri ngerti kalau noleh nggak batal, hanya makruh toleh. Kurang ajar sama Allah jadi. Noleh nggak batal aja kok. Ini namanya santri nggak bener itu. Justru jadi orang awam malah masya Allah dianggap noleh batalkan, menggudi itu. Yang ketiga adalah empat. Tiga empat. Tiga ya. Kok beda? Empat. Nah, kok sudah empat? Yang keempat sekarang kan? Yang ketiga noleh, angkat ke atas. Jing baju, taib. Anggap sempat apa tadi? Yang keempat ini sholat di hadapan makanan di saat lapar-laparnya. Wah ini masalah nih, lagi lapar, hidangan sudah keluar, waduh, sholatnya sudah nggak karu-karuan. Makan dulu baru sholat. Biasanya ini bukan di rumah kita, kalau di rumah kita kan sudah bisa diatur. Jangan jadi alasan nih, wah ini sudah hidangan makanan, tidak usah jamaah dan sebagainya. Ini tidak ngatur waktunya. Sengaja makanannya dikeluarkan di saat menjelang sholat, biar nggak sholat, ya nggak bener lah. Maksudnya ada saat-saat tiba-tiba lapar kita tuh betul-betul luar biasa, sementara hidangan sudah dikeluarkan. Pertama, jika kita tinggal akan dingin atau kemudian diganggu, kemudian kasihan tuan rumahnya. Ya namanya suatu ketika ya menemukan satu orang ya aneh, sudah di rumahnya orang, sudah ditawari makanan, sholat dulu. Kasihan tuan rumahnya yang jaga makanannya, sholat dulu. Ini tamu nggak beradab ini. Kalau suruh makan, makan dulu. Pengen nampakkan kekhusyuannya, pengen dianggap dekat pada Allah. Dia makan sudah adzan, sholat dulu. Ya sudah sholat nggak apa-apa. Menunjukkan dia tidak punya perasaan. Ini telah dimasakin biar dimakan seanget enak. Mau sholat dulu. Langsung ditembak. Ente sama suami ente juga begitu pasti. Iya bu ya, saya nggak punya perasaan memang betul. Datang ke sini kan punya masalah ceritanya. Bisa disuruh makan, tapi ingin sholat dulu. Sholat dulu, ntar dulu waktunya masih panjang, dan kemudian juga hidangan sudah ini bukan waktu jamaah juga. Artinya kita harus ngerti adab itu seperti. Kalau sudah orang menghidangkan, capek menghidangkan itu, nanti takut berubah, takut ada kucing. Sholat dulu. Kecuali waktu sholat sempit atau tidak cukup untuk jamaah, enggak cukup untuk melakukan sholat, atau kebiasaannya mengasih makan seperti itu, minta ditunda Pak, nanti makannya lebih sebelum sholat atau bagaimana supaya saya sholat jamaah itu baru. Tapi kalau tiba-tiba kamu bertamu ke rumahnya seseorang sudah dihidangkan, jangan mengatakan saya pengen sholat dulu, ganggu orang, kasihan.
Nah, di saat kita itu dalam keadaan lapar, kemudian makanan sudah di hadapan kita, makan. Paling tidak menghilangkan kelaparannya yang berlebihan supaya agar khusyuk. Dilanjutkan nanti boleh. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima adalah mudafa'atul akhbathain. Menahan buang air besar sama air kecil. Menahan ini maksudnya jangan salah paham. Dalam keadaan sudah kerasa ingin buang air, tak taunya enggak buang air, langsung wudu sholat, ini yang makruh. Jadi jika rasa ingin buang air besar sama buang air kecil itu terasa sebelum sholat, maka selesaikanlah. Tapi kalau sudah masuk sholat, jika bisa bertahan, bertahanlah. Kalau ternyata nggak kuat banget, mufarokoh dipercepat, assalamualaikum. Nah, ini ada caranya ya. Namanya perut kan nggak bisa, kadang-kadang subhanallah. Habis sholat, Allahu Akbar, datang rasanya, oh Allah. Dibatalkan, kalau jangan, ya sudah, pengen cepat gimana? Imamnya ini malam Jumat lagi nih, ayat saja, alif lam mim saja, panjang banget nih, gimana ini? Oh Allah, awas ya santri jangan main-main, nanti pura-pura begini sakit perut nanti ya. Ini gara-gara begini nanti langsung ini, ini kesempatan nih. Ini. Maksudnya kalau sudah nggak bisa ditahan, itu bisa saja mufarokoh, misah dari imam, dipercepat, kemudian langsung ke kamar kecil. Nah, yang makruh itu kapan? Di saat sebelum sholat datang, lah kok tidak dibuang, maka itu akan mengganggu di dalam perjalanan, di dalam melakukan sholatnya. Kemudian juga selanjutnya 6 ya. Sholat dalam keadaan ngantuk yang berlebihan, hilangkan ngantuknya dulu. Ngantuknya berlebihan, wah enggak tahu ngantuknya kayak apa ini. Jangan juga alasan sudah gara-gara begadang sholat subuh ngantuk, ya salahmu sendiri ini. Ngantuk berlebihan, ya sudah tetap bagaimana dihilangkan ngantuknya dengan upaya, dengan dibasuh wajahnya atau apa sebagainya. Ini dulu insyaallah, nanti kita lanjutkan.